Apakah lawan jenis bisa berteman dekat? Mengapa? Tidak. Basi banget ya. Apalagi ya, ngapain sih biasanya kalian? Ini kalau semuanya banyak banget, serius, jangan semuanya ya. Itu harusnya luar biasa gila. Gila. Aku paling benci banget, nggak benci sih ya. Ya benci dikit lah, tapi ikhlas habis itu. Halo, aku Segara. Hari ini aku akan main lebih dekat, closer ya bahasa Inggris. Jadi ini ceritanya aku akan ngambil dua perwarnanya dan nanti ada pertanyaan dan aku jawab. Bener ya? Setuju ya? Setuju? Setuju. Oke, ini aku ambil dulu yang pink. Ini langsung dijawab nih. Oke, pertanyaan pertama. Apakah lawan jenis bisa berteman dekat? Mengapa? Tidak. Karena secara alamiah lawan jenis tuh pasti ada ketertarikan selain dari pertemanan. Jadi kalau teman-teman punya teman dekat yang lawan jenis dengan orientasi seksual yang maksudnya menyukai lawan jenis ya, itu pasti ada maunya gitu. Jadi hati-hati. Itu biasanya teknik-teknik tuh. Berikutnya, buat rencana kencan romantis versi kamu. Pertama, orangnya nggak romantis nih, agak susah ya. Apa ya? Ini jalan-jalan terus pergi makan-makan. Basi banget ya. Apalagi ya, ngapain sih biasanya kalian? Ngapain? Pokoknya kalau aku sih senengnya apapun yang dilakukan pokoknya bareng dengan pasangan lah. Misalnya ditanya dia pengennya apa gitu. Jangan kita rencanakan semua, karena kan kalau kita punya pasangan kan itu kita mau membahagiakan satu sama lain. Jadi kita tanya maunya apa. Cari aman ya. Cari aman. Terus habis itu ini ambil lagi berarti ya, dua warna lagi, nih ambil warna oranye. Apakah kepercayaan itu diberikan atau diperjuangkan? Mengapa? Ini kepercayaan bukan kepercayaan itu kan, rasa percaya kan ya, trust ya. Kalau menurut aku apapun di dunia ini harus diperjuangkan. Jadi maksudnya segalanya harus ada usaha. Tapi ya emang kepercayaan itu bisa diberikan setelah diperjuangkan oleh lawan mainnya. Ya aku memberikan bila dia sudah memperjuangkan. Jadi ya gayung bersambut lah. Jadi sama-sama ada keterikatan di antara dua hal itu. Jadi ya kalau kalian mau dipercaya ya perjuangkan. Buktikan bahwa kalian bisa dipercaya sih. Kayak pilpres ya. Perlihatkan isi dalam tas kamu. Tasmu. Tasnya di situ tuh. Nih tasnya nih. Pertama ada, ini kalau semuanya banyak banget, serius, jangan semuanya ya. Nih hand sanitizer, dompet. Terus ada masker. Terus ada baju ganti. Terus ada ini yang jarang orang punya pasti. Nah, tas make up. Tas make up beneran nih. Tas make up. Terus habis itu apa lagi ya? Nih, ada ini nih. Nih, sponge make up. Enggak, soalnya kan belakangan ini setelah Covid ini kan ngeri ya kalau pakai sponge barengan kalau lagi di mana. Jadi aku beli sendiri buat jaga-jaga. Ya sama barang-barang umum lainnya lah, kayak apa sih? Ini ada mouthwash, ada obat-obatan. Ini tapi legal semua paling pas, tapi legal semua. Itulah isi tasnya itu. Keren ya. Padahal segede gini nggak mungkin itu doang ya, bohong ya. Kita ambil dua lagi ya. Pilih satu, hidup yang mengalir atau direncanakan, mengapa? Kalau aku tipe orang yang sangat merencanakan segala sesuatunya. Jadi aku tuh nggak suka bilang lihat nanti aja atau apapun, karena menurut aku semuanya tuh harus diperjuangkan. Kita nggak akan dapat apa-apa kalau kita tidak mengejar sesuatu. Kalau menurut aku ya, kan banyak pandangan orang beda-beda. Jadi aku pasti merencanakan. Jadi misalkan teman-teman ngelihat aku lagi ada di satu tempat atau lagi melakukan suatu hal, itu nggak mungkin aku secara spontan melakukan itu. Pasti aku merencanakan. Sebutkan satu hal yang seharusnya dianggap normal oleh masyarakat Indonesia. Ini pertanyaannya agak politis ya, agak politis ya. Sebutkan satu hal yang seharusnya dianggap normal oleh masyarakat Indonesia. Oke, sebutkan satu. Buang sampah pada tempatnya.
Itu harusnya luar biasa, gila, parah loh. Buang sampah pada tempatnya. Tadinya mau mikir-mikir yang agak vulgar loh padahal loh. Tapi buang sampah pada tempatnya. Ayo dong, please dong teman-teman, kenapa sih buang sampah kok susah banget? Aku sering lihat, mungkin di Jakarta udah lumayan ya, tapi di tempat-tempat yang ya di Jakarta juga nggak lumayan sih, banyak juga. Tapi aku kadang-kadang bingung loh, orang yang buang sampah nggak pada tempatnya, dia mikir nggak sih sampah itu terus kemana? Misalnya kalian buang sampah di tengah jalan, terus yang ngambil siapa? Tuhan tuh nggak akan ngambil sampah itu terus ngebuangin buat kalian, enggak. Jadi ya kalian harus buang sampah pada tempatnya, karena kasihan lah petugasnya. Emang udah ada petugasnya, tapi kita kan untuk menjaga alam ini kan kita harus gotong royong ya, nggak bisa satu atau dua belah pihak aja yang melakukan. Jadi ya tolong buang sampah pada tempatnya. Jadikan itu normal di masyarakat Indonesia. Tepuk tangannya dong, tepuk tangannya dong. Ini warna hijau. Ini bentar lagi ada ini rencana 5 tahun ke depan gitu ya. kayak interview ini karyawan. Apa kondisi dirimu yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Ini biasanya karena kondisi dirimu ya. Biasanya tuh kalau di rumah tuh kita punya pakaian yang enak banget di rumah gitu, tapi nggak bisa dipakai keluar rumah. Jadi kadang-kadang tuh kalau udah pakai pakaian rumah gitu, walaupun baju sama celana juga, tapi udah enak itu kadang-kadang bikin males untuk pergi lagi. Apalagi sekarang udah ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa memenuhi keinginan dengan instan. Asik. Ntar ada iklan di sini, gitu. Bisa ada iklan loh di situ. Sifat yang kamu tidak suka dari orang lain. Aku paling benci banget, nggak benci sih ya benci dikit lah, tapi ikhlas habis itu. Itu adalah orang yang nggak tepat waktu. Jadi aku orangnya sangat menghargai waktu. Karena satu-satunya yang nggak bisa dibayar lagi, diganti lagi itu menurut aku waktu ya. Jadi kalian udah telat tuh kalian udah sebenarnya memakan porsi orang lain. Jadi misalnya kita udah janjian jam 1 gitu, terus kalian datangnya telat setengah jam, itu kalian udah merampas setengah jam dari hidup si orang itu. Jadi ya kalau menurut aku itu, jadi jangan telat. Kalau ini hebat nih, kecepetan malah. Lebih cepat. Tinggal satu warna lagi nih kayaknya ya. Kuning ya. Apakah mantan pasangan bisa berteman baik? Tidak. Udah pasti tidak lah. Ini apa ini? Ini ilusi macam apa ini? Tidak mungkin lah. Mana ada. Kalau Anda bahaya. Kalau ada yang masih berteman itu bahaya. Itu berarti ada maksud di balik, ada udang di balik batu berarti. Masih ada yang tahu nggak istilah itu zaman sekarang? Ya, nggak bisa tapi udah pasti. Berikutnya. Menurutmu apakah usiamu sekarang sesuai dengan usia jiwamu? Mengapa? Sesuai kali ya. Karena aku merasa usia jiwaku sekarang sekitar 17 tahun ya. Jadi kayak sama gitu. Kemudian sama. Sesuai sama tadi Ana itu sama. Jadi ya menurut aku sesuai sih. Masih jiwa muda, tubuh fisik muda, walaupun kadang-kadang kalau bangun dari tempat tidur kok seluruh bagian tubuh ini agak pegal gitu ya. Walaupun 17 tahun gitu, tapi rasanya kayak gitu. Pasti teman-teman juga udah pernah ngerasain. Ini udah tadi menjawab banyak pertanyaan yang menjurus ke politik ini. Semoga teman-teman bisa lebih mengenal aku lebih dalam lagi, lebih banyak, lebih akrab lagi. Dan yang pasti dengerin terus lagu terbaruku, single terbaruku, judulnya Rupanya Ku Rindu. Itu udah tersedia di seluruh digital streaming platform yang ada di seluruh dunia ini. Ada contohnya Spotify, Apple Music, Joox, Reso dan sebagainya lah. Pokoknya kalian bisa langsung cari Rupanya Ku Rindu dan langsung nonton video klipnya. Bisa ada di YouTube, cari aja di YouTube Musika Studios. Di situ ada cari Segara Rupanya Ku Rindu. Video klipnya keren banget. Kita syuting di padang pasir gitu. Di luar negeri, enggak sih, di gumuk pasir. Tapi bagus video klipnya. Pokoknya teman-teman bisa nonton itu. Sekian pertemuan kita. Semoga teman-teman sehat terus. Dadah.